Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Melin Kundang terjadi di pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Kisah ini merupakan legenda masyarakat Minangkabau yang bercerita tentang seorang anak laki-laki yang durhaka kepada ibunya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa nelayan di air manis Padang, Sumatera Barat, hiduplah satu keluarga nelayan. Keluarga itu mempunyai seorang anak laki-laki yang masih kecil kala itu. Anak tersebut diberi nama Malin Kundang dan ibunya yang bernama Mandirubaya. Karena kebutuhan keuangan keluarga, sang ayah akhirnya memutuskan untuk pergi merantau menyeberangi lautan. Namun, setelah sekian lama, sang ayah tak pernah kembali dari perantauannya. Sejak saat itu, Mandirubaya membesarkan Malin Kundang seorang diri dengan penuh cinta dan kasih sayang serta kesabaran. Apapun pekerjaan dilakukan oleh Mandirubaya untuk sekadar mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dan Malin dari bertani hingga berdagang, dari pagi hingga petang, ia kerjakan semua sendiri, seolah tak pernah ada rasa lelah di dirinya. Malin kecil tumbuh sehat, menjadi anak yang pintar dan cerdas dibanding teman-teman sebayanya. Selain pintar, Malin juga seorang anak yang nakal. Setiap hari, Malin selalu bermain mengejar ayam dan memukul ayam-ayam itu dengan sapu. Suatu hari, ketika ia sedang mengejar ayam, Malin terjatuh, lalu tangannya terbentur sebuah batu dan terluka. Karena lukanya cukup serius, maka lamalah sembuhnya luka itu hingga membuat bekas yang tak bisa hilang selamanya. Suatu sore, Malin berbicara kepada ibunya, Mandirubaya, jika ia berniat akan pergi ikut merantau bersama kapal dagang. Malin sangat kasihan kepada ibunya yang sudah tua, yang harus menafkahi serta mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Ketika menceritakan tentang niatnya, sang ibu tidak mengizinkan Malin untuk pergi. Ibu Mande tidak rela ditinggal anak semata wayangnya. Ibu Mande juga takut jika kelak Malin akan menjadi seperti ayahnya yang pergi dan tidak pernah kembali ke kampung. Karena kegigihan Malin membujuk sang ibu, akhirnya Ibu Mande pun luluh hatinya dan mengizinkan putranya pergi merantau. Tetapi, Ibu Mande juga memohon kepada Malin untuk tidak pernah melupakannya kelak jika sudah berhasil. Setelah yakin, keesokan harinya pada waktu kapal dagang itu datang, Malin pun pamit dan pergi meninggalkan Ibu Mande seorang diri. Dengan berat hati, Ibu Mande melepas putranya dengan air mata. Tak diduga, dalam perjalanan kapal menuju perantauan, di tengah laut, kapal tersebut dihadang oleh sekawanan bajak laut yang ingin mengambil harta di kapal itu. Semua yang ada di dalam kapal pun melarikan diri menggunakan perahu melihat kekejaman si bajak laut tersebut, tetapi tidak dengan Malin. Ia tetap bersembunyi di dalam kapal. Karena merasa sudah menguras isi kapal dan tidak ada yang tertinggal, akhirnya semua bajak laut itu pun pergi, meninggalkan kapal yang terapung di tengah laut, yang menurut mereka sudah tak berpenghuni. Beberapa hari kemudian, kapal yang terombang-ambing itu akhirnya terdampar di satu wilayah pantai. Warga sekitar menemukan seorang pemuda. Ialah Malin yang sudah dalam kondisi buruk, lalu mereka menolongnya hingga ia sehat dan bisa beraktivitas.
Setelah melewati semua musibah yang menimpanya, Malin berusaha mulai bekerja meski hanya sebagai kuli. Setiap hari, Malin bekerja keras karena keuletannya dalam bekerja. Dari menjadi seorang kuli hingga menjadi pedagang yang mempunyai lapak di sebuah pasar, kini ia jalani. Karena tekad dan kegigihannya, kehidupan Malin semakin hari semakin sukses. Ia kini mempunyai beberapa usaha dan pekerja yang berjumlah ratusan. Kesuksesan Malin terkenal hingga ke pelosok negeri. Kini ia menjadi orang kaya yang disegani. Semua orang menghormatinya sebagai juragan kaya raya. Ketika itu, Malin juga mempersunting seorang wanita bangsawan kaya untuk menjadi istrinya. Tetapi, atas keberhasilannya di tanah rantau, Malin lupa akan ibunya, Mandirubaya, yang setiap waktu selalu menunggu kepulangannya. Setiap hari, Ibu Mande selalu datang ke pesisir, lalu ia duduk menunggu, seolah-olah putranya Malin akan pulang menemuinya, karena sudah berbulan bahkan bertahun lamanya tidak pernah ada kabar dari putra tercintanya. Suatu sore, Ibu Mande didatangi seorang tetangganya yang mengabarkan jika beberapa hari ke depan akan ada kapal dari seberang datang. Seseorang itu pun berkata lagi, jika mungkin, Malin akan ada bersama rombongan kapal itu. Benar saja, kapal itu pun datang. Semua orang berbondong-bondong datang ke pesisir, begitu juga Ibu Mande, yang berharap akan bertemu putranya yang telah lama merantau. Dari kejauhan, Ibu Mande merasa bahagia melihat putranya Malin berdiri gagah di atas kapal, pulang bersama seorang wanita cantik. Setelah kapal merapat dan keduanya turun, Ibu Mande pun menghampiri. Tetapi, Ibu Mande malah diusir oleh wanita itu karena merasa tidak mengenalnya, apalagi ia mengaku sebagai ibu dari Malin suaminya. Begitu juga Malin. Dengan sombongnya, ia tidak mau mengakui Mandirubaya sebagai ibu yang melahirkannya. Ia justru berkata, jika sejak kecil yatim piatu, kedua orang tuanya sudah meninggal. Ibu Mande lalu teringat akan luka saat kecil di tangan Malin yang tidak bisa hilang untuk membuktikan jika ia adalah putranya Malin yang telah lama pergi merantau. Tetapi, Malin menepis tangan Ibu Mande dan mendorongnya hingga terjatuh, lalu beranjak pergi, meninggalkan ibunya yang tersungkur di tanah. Karena telah dilupakan dan dihina di depan banyak orang, Ibu Mande pun sakit hati, lalu ia menengadahkan tangannya ke langit dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Mande berdoa, jika pemuda tadi bukan Malin Kundang putranya, Ibu Mande memaafkan perbuatannya. Tapi, jika pemuda itu adalah benar Malin Kundang, maka Ibu Mande mengutuknya untuk menjadi sebuah batu. Setelah Ibu Mande berdoa, langit yang tadinya cerah pun tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hujan deras dan badai pun muncul. Kapal yang sedang dinaiki Malin Kundang yang saat itu sedang berlayar di tengah lautan pun hancur berkeping-keping disambar petir. Keesokan harinya, ketika badai sudah reda, banyak puing-puing kapal berhamburan yang sudah berubah menjadi batu karena tersapu ombak ke suatu pulau. Di antara puing-puing yang terdampar di pantai, ada satu bongkahan batu yang berbentuk seperti tubuh manusia yang menunduk dan telungkup. Banyak sekumpulan ikan kecil seperti ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri
yang berenang di sela-sela batu itu. Yang dipercaya masyarakat sekitar, jika ikan-ikan itu adalah serpihan tubuh istri dari Malin Kundang. Pesan moral dalam cerita Malin Kundang adalah, seorang anak harus selalu menghormati orang tua yang telah membesarkannya. Selain itu, kita juga harus selalu rendah hati dan tidak sombong dengan segala kesuksesan yang sudah diraih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.